Oke, selamat berjumpa pada materi berikutnya. Itu pada bab 4. Nah, itu di buku paket kamu ada pada halaman 91 ya. Nah, dengan judul keseimbangan dan struktur pasar. Nah, coba kita lihat. Nah, itu adalah keseimbangan dan struktur pasar. Oke. Nah, pada layar HP kamu itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai setelah kamu mempelajari pada materi keseimbangan dan struktur pasar. Kenapa? Karena tujuannya sudah tertulis, itu sudah tertata rapi di depan layar smartphone kamu masing-masing. Oke, nah yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran demand atau supply. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, ini masih berkesinambungan ya. Poin ketiga, menjelaskan kurva dan hukum permintaan. Kemudian, keempat, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Kemudian, menjelaskan pengertian elastisitas. Ada menganalisis faktor yang mempengaruhi elastisitas, menjelaskan pengertian dan peran pasar, macam pasar, bentuk pasar, serta menjelaskan peran iptek dalam perubahan jenis struktur pasar. Nah, di antara tujuan pembelajaran, maka keseluruhan ini harus kamu kuasai agar kamu dapat memecahkan ketika muncul soal dalam ujian, baik itu ujian sekolah, apakah itu ujian seleksi masuk, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang pertama, pada bagian A, kita akan membahas namanya pengertian faktor yang pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada dua konsep. Yang pertama itu adalah ada permintaan. Kemudian yang kedua nanti lanjutannya itu adalah kita membahas yang namanya penawaran. Bisa ya? Oke, kita bahas satu persatu. Permintaan. Nah, kamu sudah pernah mendengar atau sering mengucapkan yang namanya kata permintaan? Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kamu sedang melakukan transaksi kegiatan dalam pasar? Nah, ini bisa ya. Ketika kamu ingin membeli suatu barang, maka yang pertama kamu lakukan itu adalah yang namanya melakukan permintaan, adanya negosiasi dengan penjual. Oke. Nah, permintaan itu mempunyai pengertian. Yang pertama itu adalah keinginan. Nih perhatikan, saya zoomkan. Nah, adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, saya ulang ya. Kepermintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga waktu tertentu. Nah, berarti dengan kita garis bawahi harga atau price dan waktu itu bisa berubah-ubah. Paham ya? Nah, harga itu bisa berubah. Harga sekarang dengan harga besok pasti berubah. Waktu sekarang dan waktu besok juga pasti berubah. Nah, apa yang mempengaruhi harga? Yang pertama itu adalah pasti modal. Yang kedua itu adalah lingkungan. Nah, pada materi sebelumnya kamu sudah mempelajari yang namanya konsumsi, yang namanya produksi, dan namanya distribusi. 3 masalah pokok ya. Nah, disinilah kelanjutan dari materi sebelumnya. Sampai sini bisa ya. Nah, jadi saya ulangi. Permintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga waktu tertentu. Oke, bisa ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang namanya permintaan nih di layar kamu. Pada pertemuan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama itu adalah, nah, katanya di sini harga barang komplementer dan barang substitusi. Nah, kata komplementer kamu sudah pernah dengar itu pada bab 1 tentang kebutuhan, dan substitusi juga kamu sudah
pelajari di materi bab 1. Nah, apa pengertian komplementer dan substitusi? Nah, yang namanya komplementer itu adalah barang yang kegunaannya akan lebih berguna jika digabungkan dengan barang lain. Sedangkan substitusi itu adalah barang yang kegunaannya dapat digantikan oleh barang lain. Masih ingat ya contohnya ya? Komplementer itu kopi dan gula. Baju dengan kancingnya akan lebih bergunanya kan? Kemudian kalau substitusi barang pengganti nasi dapat diganti dengan yang namanya ubi sebagai makanan pokok. Beras dapat diganti dengan sagu, sama-sama makanan pokok. Nah, jadi maksudnya bagaimana harga barang komplementer dan substitusi. Nah, pada tingkat satuan harga, pada harga barang pengganti dan pelengkap, ketika permintaan itu muncul, ya. Contohnya saya kasih. Nah, ketika kamu melakukan transaksi di pasar atau di tempat kamu tinggal. Nah, saya kasih contohnya itu mengenai makanan pokok ya. Makanan pokok. Kamu tidak meningkatnya harga sagu itu dapat mempengaruhi harga beras, benar ya? Atau sebaliknya, meningkatnya harga beras itu dapat mempengaruhi harga sagu. Ketika harga beras naik, makanan pokok itu dapat diganti dengan sagu. Ya, jadi permintaannya bagaimana? Akan terpengaruhi. Kemudian ada namanya sini adalah jumlah pendapatan. Nah, perbedaan jumlah pendapatan itu dapat mempengaruhi faktor permintaan. Salah satunya saya kasih contoh ya. Rata-rata pendapatan dalam keluarga A itu misalnya 3 juta per bulan dengan jumlah anggota keluarga ada 5. Ada ayah, ada ibu, dan 3 orang anak. Itu adalah 6 juta. Kemudian dengan jumlah anggota keluarga 6, tingkat pendapatan keluarga B itu sebesar 10 juta. Maka tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi tingkat kebutuhan. Benar ya? Jika pendapatan semakin tinggi, secara otomatis tingkat kebutuhan atau permintaan juga semakin tinggi. Kemudian, yang ketiga ada katanya perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, perubahan tradisi, kegiatan tradisi masyarakat itu dari turun waktu pasti berubah. Mulai manusia mengenal yang namanya uang sampai sekarang, sampai saat ini, perubahan tradisi pasti berubah. Mode dan selera masyarakat juga ikut berubah. Nah, mode tahun 70-an itu menggunakan celana jenis komprang. Ya, tahu komprang ya? Istilah zaman bapak dulu itu model celana sapu jalan. Nah, pada tahun 2005 maka keluarlah model celana yang namanya, kenal ya, grup Bencang Cuter ya. Nah, itu model celana kuncup. Maka model komprang atau model jadul tidak lagi digunakan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 maka keluar yang namanya jenis pakaian gabungan tahun 70-an dengan tahun 2015. Maka baju kemeja itu jenis kemejanya yang sekarang, tapi modelnya model tahun 70-an. Nah, kamu bisa perhatikan itu ya. Kemudian yang keempat adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Nah, jika jumlah penduduk semakin tinggi, jika meningkatnya jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan. Di wilayah A jumlah penduduknya hanya 1 juta jumlah penduduk. Di wilayah B itu sampai dengan 10 juta. Mana tingkat permintaan yang semakin tinggi? Di wilayah B. Kenapa? Karena banyaknya permintaan di wilayah B. Kemudian perkiraan dan harapan masyarakat. Nah, perkiraan itu adalah insting masyarakat pada masa yang akan datang. Nah, apakah barang yang ingin dikonsumsi, barang atau jasa yang dikonsumsi akan meningkat pada periode berikutnya? Nah, harapan masyarakat bagaimana? Harapannya untuk mendapatkan tingkat pemuas kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, jika perkiraan semakin tinggi, harapan juga semakin tinggi.
maka tingkat permintaan ini sudah pasti akan terpengaruh ya. Nanti kita lihat pembuktiannya di penggambaran kurva, penganalisis kurva, apakah tingkat permintaan itu meningkat atau menurun. Kemudian hari raya keagamaan. Nah, pada hari raya ibadah haji, khususnya yang beragama muslim atau Islam, nah harga sapi itu pasti tinggi. Paham ya? Harga sapi pasti tinggi. Kenapa? Karena tingginya tingkat permintaan. Seluruh keagamaan yang menjalankan hari raya ibadah haji atau hari raya Idul Fitri pasti mengkonsumsi atau meningkatkan permintaannya pada daging sapi. Kemudian, kondisi sosial dan ekonomi. Nah, pada poin ke-7 ini terjadi pada gejolak penyebaran COVID-19. Nah, kondisi sosial kita terpengaruh ya. Kita tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, yang ragam budayanya itu tetap dilestarikan. Tapi sejak tahun 2019, sapa temu dengan keluarga itu terbatasi. Bahkan jika kita ingin bertemu atau sapa temu dengan keluarga itu mempunyai kurun waktu ya, punya jarak. Berbeda dengan sebelumnya wabah ini terjadi. Nah, kita bisa bebas, kita bisa free dengan seluruh sanak saudara. Nah, dan keadaan ekonomi juga semakin turun ya. Harga sayur mayur itu anjlok. Nah, tingkat pendapatan juga semakin turun. Kenapa? Karena pengaruh pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu mempengaruhi perekonomian dunia, terutama perekonomian yang ada di Indonesia. Bisa ya? Nah, kemudian kita masuk ke penawaran. Nih, kenapa gambarnya ini merupakan pasar gambarnya ini merupakan pasar modern ya, berbeda dengan pasar tradisional di tempat kita tinggal, wilayah kita dataran tinggi. Nah, ini semua jenis barang yang ditawarkan ya, ini semua jenis barang yang ditawarkan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah dengan banyaknya jenis buah yang ditawarkan, apakah konsumen itu meningkatkan permintaannya? Nah, saya kasih contoh. Nah, tapi sebelumnya perhatikan dulu pengertiannya. Statementnya penawaran itu adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia. Ya, barang dan jasa yang tersedia ini saya kasih contohnya adalah supermarket yang khusus menyediakan buah. Ini semua ditawarkan. Nah, kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, pada setiap harga selama periode tertentu, kamu pasti ketika kamu masuk ke dalam yang namanya pasar modern, kamu sudah pasti lihat seperti ini ya. Nah, itu sangat banyak. Bahkan dalam satu jenis itu mempunyai tingkat harga yang berbeda. Bahkan yang lebih anehnya lagi atau yang lebih serunya lagi itu adalah kita beli satu dapat 3 yang ditawarkan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena tingginya tingkat penawaran, tingkat permintaan masyarakat. Nah, ternyata ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu adalah ada ekspektasi dan harapan produsen. Nah, harapannya bagaimana? Dari gambar yang saya tampilkan tadi, dari sekian banyak barang yang ditawarkan, harapan produsen itu adalah barangnya akan habis. Nah, dengan kategori barang habis, maka dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat permintaan. Kemudian ada lagi katanya adalah kemajuan teknologi. Teknologi dari tahun ke tahun itu sudah pasti memiliki yang namanya kemajuan ya. Apakah dia di bidang agraris atau di bidang industri lainnya. Dengan majunya teknologi ini dapat mempengaruhi penawaran ya. Ini dapat mempengaruhi penawaran. Nah, di daerah kita Sumatera Utara dulu terkenal dengan namanya Kimta ya, kawasan industri Medan, itu ke daerah Belawan alamatnya.
Nah, itu sarung tangan. Kalau kamu pernah lihat orang tua kamu menggunakan sarung tangan berwarna putih yang terbuat dari rajutan nilon, itu adalah hasil industri rumah tangga, ya. Kemudian kamu pernah dengar yang namanya slop swallow, ya, sandal swallow yang kamu gunakan sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, itu merupakan hasil industri. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan sandal yang bermerek Carville, ya, apalagi contoh mereknya yang lain yang terkenal, maka secara otomatis kamu mesti memilih sandal yang diproduksi oleh teknologi. Kenapa? Karena tingkat teknologi kemajuan itu semakin canggih. Nah, jika dikerjakan oleh rumah tangga produsen, ya, maka hanya mampu menghasilkan 10 sandal. Tapi jika menggunakan teknologi, ini dapat menghasilkan 1000 sandal setiap hari. Nah, jika menggunakan teknologi, maka tingkat kekecewaan produsen akan semakin turun dibandingkan dengan rumah tangga produsen. Kemudian ada lagi katanya adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mempengaruhi yang namanya penawaran, ya. Jika rendahnya biaya produksi pembuatan suatu barang, maka tingkat penawaran bagaimana? Apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh. Kemudian apalagi yang dipengaruhi itu adalah harga. Paham, ya? Kemudian persediaan sarana produksi. Maksudnya bagaimana? Nah, sarana dalam memproduksi satu barang, contohnya dalam bentuk barang, itu mempengaruhi faktor penawarannya. Jika sarananya meningkat, ya, jika sarana produksi itu meningkat atau dengan kualitas terbaik, maka penawaran itu akan berpengaruh atau mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, kemudian ini ada lagi katanya adalah peningkatan jumlah produsen. Nah, paham, ya? Ini tidak ada masalah, produsen berarti penciptaan, produksi. Kemudian ada peristiwa alam ini nih. Nah, peristiwa alam berarti bencana, peristiwa yang dihasilkan oleh alam. Contohnya ada gempa bumi, banjir, letusan gunung, dan sebagainya. Kemudian ada lagi tanya harga barang dan jasa lain. Nah, berarti di sini ada juga berpengaruh barang komplementer dan substitusi. Jika harga barang semakin tinggi, maka permintaan akan semakin turun. Nah, nanti kita lihat di materi berikutnya itu tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, di sini ada fungsi. Saya percepat sedikit. Di sini ada fungsi permintaan. Nah, dengan teorinya banyak sedikitnya permintaan yang sebentar saya zoomkan dulu. Nah, banyak sedikitnya permintaan yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga. Jadi benar teorinya, ya. Banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen itu tergantung pada tinggi rendahnya harga. Jika harganya rendah, bagaimana tinggi permintaannya? Ayo. Jika harga itu rendah, maka tingkat permintaan